Thariqah itu tidak terlalu begitu berkembang. Thariqah Qadiyah Naksabandiyah itu banyak terlupakan oleh orang Sambas. Nah, banyak terlupakan. Padahal itu menjadi kekayaan dunia. Dalam bidang fikih, Syekhul Khalil punya dua murid yang sangat cerdas mendalami ilmu hadis dan ilmu fikih. Maka dua muridnya itu nanti disuruh belajar ke Semarang, ke Kiai Soleh Darat. Dan dari Semarang, dua muridnya ini dikirim ke Mekah dan belajar pada Samad Khatib Sambas. Dan dua orang ini nanti pulang ke Indonesia dan mendirikan dua organisasi besar. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Kiai Hasim Asy'ari mendirikan NU. Jadi dua organisasi besar, pendirinya itu murid daripada Syekh Khatib Sambas. Jadi tidaklah seorang sufi itu hanya memahami spiritualitas saja. Beliau ahli dalam bidang hadis, beliau ahli dalam bidang fikih, beliau ahli dalam bidang akidah. Tapi yang namanya akidah, fikih itu kan teori. Selain teori, beliau memang pakir. Semua teori itu, akidah dan fikih itu diamalkan menjadi sebuah experience, dan dari situlah terjadi proses rohaniah yang membuat derajat seseorang naik mencapai derajat kewalian. Bukan berarti kalau sudah wali sufi gak belajar fikih, itu orang yang gak paham saja suka ngomong begitu. Ini alhamdulillah saya datang ke negeri kelahiran Syekh Khatib Sambas. Kita bertabarruk pada beliau, bertawassul pada beliau. Semoga dari tempat ini pun nanti muncul ulama-ulama besar yang memahami Islam secara komprehensif. Untuk beliau yang kita cintai sama Khatib Sambas, ya Allah, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekalian, di antara yang sangat penting dari pelajaran Syekh Khatib Sambas adalah Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Tapi banyak orang salah paham, disangkanya kalau belajar tarekat, wah ini belajar sakti-saktian, cuma zikir bisa sakti. Bukan, Thariqah bukan itu. Beliau tulis kitabnya Fathul Arifin, kemudian nanti oleh Syekh Ahmad Sayyidul Wafat Tajul Arifin kembangkan menjadi Miftahus Sudur. Karena saya di Jakarta dan kota-kota besar harus banyak melayani para intelektual, para pejabat, para bisnismen yang mereka terbiasa berpikir rasional. Bagaimana menjelaskan tarekat kepada para intelektual, tarekat dijelaskan kepada para bisnismen, kepada para pejabat. Maka kitab-kitab itu, pelajaran dari kitab itu saya olah, saya proses menjadi materi presentasi. Ya. Mana pausnya? Jadi materi pengajian malam ini, ya, materinya kita beri judul mengenal diri, menggapai ilahi. Kita beri judul materinya mengenal diri, menggapai ilahi. Kalau dalam dunia tasawuf sudah populer, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Diterjemahkan, dipoles sedikit. Karena saya bilang tadi, kita harus menghadapi kelompok intelektual, jadi perlu bahasa yang lebih menarik terjemahannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, diubah menjadi mengenal diri, menggapai ilahi. Sumbernya dari kitab Miftahus Sudur. Dan Miftahus Sudur dari Syekh Ahmad Sayyidul Wafat Tajul Arifin yang dikenal juga dengan nama Abah Anom. Ini meringkas dari Sirrul Asrar, kumpulan ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga dari Al-Bunyah, juga dari Jam' Al-Usul Al-Awliya, dan lain-lain
Fathul Arifin ini Syekh Khatib Sambas punya. Ya. Kita ringkas saja materinya. Bagaimana kita mengenal diri menggapai ilahi? Kita gunakan pendekatan sains modern tanpa lari dari Quran. Di surat Al-Mu'minun ayat 12 Allah katakan, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sesungguhnya kami cipta insan dari sulalah. Sulalah itu saripati, ekstrak, tin, tanah. Jadi bukan dari tanah langsung dibentuk menjadi badan manusia, tetapi dari sulalah, dari saripatinya, dari ekstrak. Tanahnya tanah jenis apa? Di surat Ar-Rahman, "Khalaqal insana min salsalin." Kami cipta insan dari salsal, tanah liat. Jadi dari saripati tanah, dan tanahnya jenis tanah liat, bukan tanah gambut. Itu apa itu? Saripati tanah liat. Teman-teman dosen di Institut Pertanian Bogor punya laboratorium tanah, mempelajari ilmu tanah. Diambil berbagai macam jenis tanah yang ditaruh di bejana, diencerkan dengan air murni aquades, ditaruh di alat sentrifugal, diputar dengan kecepatan tinggi. Karena ada perbedaan massa, maka akibat gaya sentrifugal, zat-zat di dalam tanah itu terurai. Setelah terurai, diambil dengan pipet, diteteskan, dilihat dengan mikroskop. Apa bedanya tanah liat dengan tanah gambut, dengan tanah stalaktit, dan tanah-tanah jenis lain? Dan mereka menemukan di tanah liat ini banyak terkandung unsur organik berupa karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Maka boleh dibilang inilah unsur-unsur organik yang merupakan saripati tanah liat. Jadi kalau dibilang tubuh manusia dicipta dari saripati tanah liat, apa? Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Dan kenyataannya tubuh manusia 96% adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Jadi memang itu. Tetapi unsur-unsur organik ini tidak berdiri sendiri. Dia kemudian bergabung, bersenyawa menjadi molekul karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Protein saja banyak jenis. Nah, kalau sudah dari unsur ini terbentuk senyawa kimia, molekul karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid, selangkah lagi saja terbentuklah sel. Ini gambarnya sel sperma, mani laki-laki. Yang besar ini sel ovum, mani perempuan. Ada sel rambut, ada sel kulit, ada sel darah, ada sel daging, ada sel tulang, ada sel susu, ada sel saraf. Seluruh sel-sel pada tubuh manusia, semua sel kalau dibongkar, diurai, ya ini karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Itu semua sel tubuh manusia kalau dibongkar ini. Dan kalau ini dibongkar lagi, diurai lagi, ya ini. Dan ini sumbernya dari mana? Dari tanah liat. Itu, ya, itu terbentuklah sel. Jadi kalau begitu, kalau manusia bisa membentuk karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid, kalau begitu manusia bisa membuat sel. Sampai sekarang ahli biologi manapun belum mampu menciptakan sel. Kenapa orang sampai sekarang tidak bisa membuat sel? Karena disebut sel bukan semata-mata campuran karbohidrat, lemak, protein. Selain dia bercampur, dia pun memiliki kehidupan. Kenapa orang ilmuwan sampai sekarang belum bisa membentuk sel?
karena belum bisa menghidupkan. Allahu yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Bisa nggak bikin karbohidrat? Bisa. Bisa nggak bikin lemak? Bisa. Protein bisa. Nuklei asid bisa. Nah, kalau begitu campurkanlah jadi sel. Dicampurkannya bisa, tapi jadi selnya nggak bisa. Kenapa? Karena nggak hidup. Kenapa nggak dihidupkan? Sampai sekarang orang belum bisa menghidupkan. Itu. Jadi kehidupan itu adanya hayat, adanya nyawa atau bioenergi itu pada tahap sel. Maaf, ketika seorang laki-laki terangsang dan dia menyemburkan spermanya itu jutaan, itu berupa sel-sel yang hidup, semua itu hidup. Dan orang belum bisa membuat sel menciptakan kehidupan. Kalau sudah terbentuk sel mani laki sperma, sel mani perempuan ovum, lalu dua sel ini menyatu bertemu, karena dua-duanya hidup, dua-duanya bisa tumbuh membelah diri. Dia tumbuh berkembang, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32, 64, terus tumbuh membelah diri. Anehnya, ketika dia terus tumbuh membelah diri, dia tidak terus tumbuh ke segala arah. Kalau dia terus tumbuh ke segala arah, tubuh kita jadi bulat semua seperti bola. Ternyata ada yang mengendalikan, ada kecenderungan. Begitu dia tumbuh membelah diri, dia tumbuh membelah diri jadi 2, jadi 4, jadi 8, terus pada titik tertentu dia tidak tumbuh ke segala arah. Dia mulai tumbuh memanjang, tumbuh menggelembung, tumbuh membentuk rongga, tumbuh membentuk tulang, membentuk jari tangan, membentuk kepala, biji mata, otak, paru, jantung. Ini proses ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Allah. Allah kendalikan. Ada pola. Jadi tubuhnya tidak asal tumbuh, tapi tumbuh dengan pola tertentu. Ada kecenderungan tertentu. Tumbuh dengan pola kecenderungan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, itulah yang dalam Quran disebut sebagai nutfah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ya, sudah menjadi nutfah. Inikah manusia? Bukan. Belum disebut manusia. Sebab semua binatang juga begini modelnya, meskipun bentuknya berbeda. Jadi kalau disebut binatang, ya ini binatang lah. Kalau Quran menyebutnya bashar. Sudah cukup waktu. Setelah cukup waktu di dalam kandungan ibu, maka Allah tiupkan roh. Manusia yang hakiki, manusia yang roh. Ketika Allah mencipta insan, yang Allah cipta itu rohnya dulu. Roh. Kita semua makhluk-makhluk roh dicipta di alam lahir. Nah, nanti dipergilirkan turun ke muka bumi. Allah perintahkan Jibril membawa diri kita yang berwujud ruh, diri yang berwujud ruh dimasukkan ke dalam bashar, ke dalam badan. Pusatnya roh, intinya roh adalah qalbu. Inti dalam bahasa Arab disebut lub. Jamak dari lub, albab. Diberi alif lam ma'rifah, albab menjadi al-albab. Dari situlah muncul istilah ulil albab. Mereka yang memiliki lub, inti. Jadi manusia yang hakiki, manusia yang dicipta sejak awal di alam lahir di sisi Allah, manusia yang ruh. Kita semua makhluk-makhluk rohaniah dicipta dalam jumlah banyak di alam lahir, dan nanti mendapat giliran diturunkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam bashar. Manusia yang dicipta membawa misi dan tujuan hidup, manusia yang ruh. Manusia yang dicipta diturunkan ke bumi mengemban tugas dan tanggung jawab, manusia yang ruh. Hadirnya di dalam bashar cuma cangkang, wadah, casing, alat saja.
alat untuk bekerja, alat untuk beribadah. Dan nanti makin lama makin tua, basarnya mati. Begitu basar mati, ruh dicabut, dikeluarkan dari basar. Badan yang mati dikubur, ruh dicabut, dikeluarkan, namanya wafat. Badan yang dikubur lama-kelamaan busuk, terurai musnah, menyatu tanah lagi. Yang dari tanah kembali ke tanah, tapi yang dari Allah kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Saya mau tanya, saudara sekalian, mau mati nggak? Masih ragu ya? Belum siap. Saya tanya, saudara sekalian, mau masuk surga nggak? Bagaimana mungkin masuk surga kalau nggak mati dulu? Ya, jadi biarkan mati. Yang mati badan, yang mati badan. Ruh tidak mati. Ruh dicabut keluar dari badan, itu namanya wafat. Badan yang mati dikubur, busuk, musnah. Tapi ruh tidak mati, wafat, melanjutkan kehidupan di alam barzakh sampai kiamat di alam akhirat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Akan ada suatu hari yaqumur ruh, berdirilah itu ruh di hadapan Allah. Wal malaikat, bersama para malaikat di kanan dan kiri, shaffa, membentuk shaf. Kita makhluk rohani berdiri di hadapan Allah. Allah minta pertanggungjawaban. Yauma, pada hari itu, la yanfa'u malun wala banun, tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan. Harta benda yang ditumpuk-tumpuk tidak terbawa. Anak keturunan yang dibangga-banggakan tidak akan mau ikut. Kita menghadap Allah. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali ruh yang menghadap Allah membawa qalbun salim, qalbu yang selamat. Ada yang saat kembali menghadap Allah, qalbunya tidak salim. Di dalamnya ada benci, ada dendam, ada marah, ada kecewa, ada takabur, ada pelit, ada fasik, ada munafik. Rusaklah dia. Tapi ada yang saat kembali menghadap Allah, qalbun salim. Di dalamnya ada jujur, ada cinta kasih, ada permaafan, ada iman, ada takwa, ada tawakul, bersih. Beruntunglah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan qalbunya, dan celakalah yang membiarkan qalbunya kotor, rusak. Nah, saudara sekalian, itu pengantar dari materi mengenal diri, menggapai ilahi. Waduh, mengantarnya aja lama, apalagi isinya. Ya, siap-siaplah ngaji sampai jam 12. Amin. Sanggup? Sanggup. Insya Allah. Ya. Materi mengenal diri, menggapai ilahi. Yang pertama perlu kita bahas pengertian nafsu dan hawa. Sayang, banyak yang datang ngaji dan bawa catatan. Disangka semua yang didengar di sini pasti diingat. Belum tentu. Saya sedari kecil, dari SD, kalau datang ke masjid, mendengar khutbah Jumat, ceramah tarawih, ceramah maulid, Isra Mi'raj, itu selalu bawa notes kecil dan pena. Apa yang ceramah saya catat. Karena mencatat itu membuat kita mengulang-ulang. Ya. Apa itu nafs? Apa itu hawa? Belum tentu pemahaman-pemahaman yang selama ini sudah ada pada kita itu adalah pemahaman yang benar. Belum tentu. Makanya kita harus terus belajar. Di Indonesia, nafs terserap masuk ke bahasa Indonesia menjadi nafsu. Dan nafsu di Indonesia diartikan serba jelek, hasrat jahat, gejolak-gejolak kebinatangan, dorongan makan, dorongan minum, dorongan seks kawin, dorongan untuk punya sarang, dorongan untuk ribut,
berkicau, berkotek-kotek, keinginan buruk. Kita baca berita, para pelajar tawuran, mereka saling baku hantam dengan penuh nafsu. Wah, kalau sudah nafsu itu negatif. Apakah betul nafs artinya ini? Sedari kecil saya sudah sering mendengar Ustaz ceramah. Kalau kamu punya ide yang baik, punya konsep, punya gagasan yang baik, jangan nyuruh orang melulu. Kalau punya ide yang baik, ibda binafsi. Ibda, mulailah. Fi'il amr. Bi dengan kamu. Mulailah dengan nafsmu. Ibda binafsi. Mulailah dengan nafsmu. Apa arti nafs? Coba kalau kita terjemahkan nafs itu hasrat jahat. Mulailah dengan hasrat jahatmu. Cocok? Tidak. Lalu apa diterjemahkan orang? Mulailah dengan dirimu. Karena memang dalam bahasa Arab nafs artinya diri. Kenapa di Indonesia menjadi hasrat jahat? Kenapa di Indonesia nafs diartikan dorongan-dorongan kebinatangan? Bukan, nafs itu diri. Lihat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada nafs, kepada hasrat jahat, gak cocok. Kepada nafs, kepada suatu diri, kepada seseorang. Itulah makna nafs. Lihat lagi ayat lain, surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap nafs mengamati, mencermati apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Setiap nafs, setiap diri, setiap orang. Itu makna nafs. Jadi nafs dalam bahasa Arab diri orang. Maka banyak keturunan-keturunan Arab Yaman, Hadrami yang banyak hadir di Nusantara, di Indonesia. Teman-teman saya orang Arab suka ngomong begini. Oh iya. Yuk kita makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Apa arti nafsi-nafsi? Sendiri. Yuk makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri, nafs. Khalaqakum, dia telah menciptakan min nafsin, dari nafs wahidah, nafs yang satu. Apa arti nafs? Diri, pribadi, individu. Lihat lagi ayat Quran. Wa ma tadri, dan tidaklah mengerti nafsun, tidaklah mengerti suatu diri, tidaklah mengerti seseorang. Mada taksibu goda, apa yang bakal dia peroleh besok. Wa ma tadri nafsun, dan tidaklah mengerti nafs, tidaklah mengerti seseorang bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia bakal mati. Di mana kita bakal mati? Gak tahu. Ya. Saya Idul Fitri kemarin 2 minggu di Inggris, jalan ke utara, Skotlandia, lalu piknik ke daerah pantai-pantai yang dekat kutub utara. Hati-hati main di pantai kalau musim panas. Kenapa? Sebab kalau musim panas ada ikan-ikan yang mencari makan itu naik ke darat. Jadi hati-hati. Nah ini contoh. Difoto, divideokan lambai-lambai. Di mana kita bakal mati? Gak tahu. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal nafsnya, mengenal dirinya, akan mengenal Tuhan. Berarti kesimpulannya, nafs artinya diri. Satu diri, nafs. Satu orang, nafs. Satu pribadi, nafs. Satu individu, nafs. Nafsi-nafsi, seorang-seorang, individu-individu. Satu nafs. Kalau dua, nafsani, nafsani.
Kalau orangnya banyak, jamaknya anfus. Anfus itu orang banyak. Kalau orangnya banyak, mati, mampus. Itu ilmu tentang diri, ilmu tentang pribadi, ilmu yang membahas tentang ego, ilmu yang membahas tentang kepribadian, psikologi. Dalam bahasa Inggris, psychology, dan dalam bahasa Arab, psikologi disebut ilmu nafs, ilmu tentang diri, ilmu tentang individu, ilmu tentang ego, ilmu tentang kepribadian, ilmu nafs. Nafs itu diri. Jadi, oh nafsu apa? Bukan nafsu. Ya. Jadi kalau begitu, apa dong Pak yang ada pada diri kita itu? Dorongan makan, dorongan minum, dorongan kawin, seks, dorongan untuk bersolek, dorongan untuk berpuasa, dorongan untuk punya wilayah, dorongan untuk menang. Itu apa Pak kalau bukan nafsu? Itu dalam bahasa Arab bukan nafs, tapi hawa. Itu. Memang hawa bisa merusak nafs. Maka kemudian di Indonesia suka digabung jadi hawa nafsu, hawa nafsu. Padahal dalam bahasa Arab, di Quran, di hadis tidak ada istilah hawa nafsu. Itu made in Indonesia. Coba buka kamus Lisanul Arab. Apa itu hawa? Hawa wa ahwa wa in hawa bimakna saqata. Hawa artinya jatuh. Jatuh itu sebuah kecenderungan dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi disebut hawa, hasrat rendah, selera rendah, kecenderungan rendah. Itu makna hawa. Dalam bahasa Inggris disebut basic instinct. Basic itu dasar. Kalau dasar di bawah, insting itu kecenderungan, naluri, kecenderungan ke bawah, kecenderungan kepada yang basic. Basicnya apa? Perlu makan, perlu minum, perlu seks, perlu tempat tinggal. Maka basic instinct hasrat terhadap yang rendah-rendah. Kita lihat surat An-Nisa ayat 135. Baca sama-sama. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kalian ikuti, janganlah kalian perturutkan al-hawa. Tidak ada ayat berbunyi fala tattabi'un nafsa. Jangan ikuti nafsu. Karena yang bahaya bukan nafs. Yang bahaya itu hawa, selera rendah, hasrat dasar, basic instinct, gejolak-gejolak kebinatangan. Itu hawa. Yang bahaya bukan nafs, hawa. Surat Shad. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu ikuti al-hawa. Dan tidak ada ayat berbunyi wala tattabi'il hawa nafs. Udah pakai hawa, pakai nafsu. Tidak ada, itu buatan Indonesia. Di bahasa Arab, Al-Quran, di hadis tidak ada. Wala tuti', jangan engkau taati man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kau taati orang yang lalai kalbunya dari zikir, mengingat kami. Kalau dia sudah lalai berzikir, wattaba'a hawahu, dia akan menjadi orang yang mengikuti, memperturutkan hawanya. Tidak ada kalimat wattaba'a nafsahu. Bukan nafsu yang bahaya, hawa. Dan ini ayat yang banyak penceramah, ustaz pun sering keliru memahaminya. Wa amman, dan adapun orang yang khafa maqama rabbih, yang takut terhadap maqam, derajat kemuliaan, kedudukan agung Tuhannya. Dia merasa dirinya kecil, rendah, hina, sadar akan kebesaran, kemuliaan, ketinggian, keagungan Tuhannya. Dia takut sekali. Wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia naha
Ingat aja nahi mungkar. Naha itu mencegah. Bahasa Indianya apa? Nehi. Arab bilang nahi mungkar, India bilang nehi mungkar. Karena Arab India bersebelahan. Suka nonton film apa itu? Wa nahan nafsa, yang naha mencegah, menahan, mengendalikan nafs diri dari menahan diri dari hawa. Jadi yang bahaya nafs atau hawa. Tapi banyak penceramah membahas ayat ini. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka saudara-saudara jangan suka ngikutin nafsu. Nafsu itu sumber bencana, nafsu itu sumber kecelakaan. Kita harus tahan nafsu, tekan nafsu kita. Loh, kok yang jadi berbahaya nafsu, bukan hawa? Keliru. Oh, jadi itu Ustaz keliru, Pak? Ya keliru. Kok Ustaz bisa keliru? Ya nggak apa-apa. Ustaz juga manusia, wajar keliru. Iya, tapi kan kalau Ustaz sudah belajar bahasa Arab di pesantren, di IAIN, gelarnya saja SAG, Sarjana Alam Gaib. Kok bisa keliru juga? Ya bisa, karena manusia. Satu temannya lulusan Mesir, untung gelar saya bukan SAG. Oh, Ustaz apa gelarnya? LC. Apa itu? Lulus ceramah. Oh, saya mau lah. Anak saya kuliah S1, S2, S3 nganggur juga. Mendingan sekolah ke Arab saja. Lulus LC, lulus ceramah, lumayan ada penghasilan. Ya, tapi memang kita nggak bisa berbangga-bangga dengan gelar ya. Apalah yang dibanggakan S1, S2, S3. Samsung Galaxy sudah S8. Nggak bangga-bangga. Kalau mau berbangga itu prestasi, manfaat ke masyarakat, bukan pasang gelar dipasang-pasang. Manfaatnya apa buat masyarakat? Gelar berjejer, akhirnya ditangkap juga sama KPK, makan duit rakyat. Susah. Buat apa? Baik, itulah pengertian nafs dan hawa. Bedakan. Ini yang pertama. Terus ada yang bertanya, jadi hawa itu dorongan biologis, dorongan makan, minum, seks dan lain-lain. Oh, pantaslah kaum hawa itu hobinya makan, ngomel. Oh, kaum hawa. Apa itu kaum hawa? Ya kaum perempuan lah, seperti istrinya Nabi Hawa, seperti istrinya Nabi Adam. Kalau istrinya Nabi Adam, Hawa ditulisnya pakai hak kecil. Hawa. Yang sedang kita bahas pakai hak besar, Hawa. Makanya ngaji supaya bisa membedakan mana hak besar, mana hak kecil. Ya. Beda. Lain lagi Hawa pakai hamzah di belakang. Hawa dikedek dikit. Kalau orang Sunda senang itu, karena orang Sunda kalau ngomong dikedek-kedek. Badai ke mana? Kan itu. Ya. Oh, hawanya panas, mau turun hujan. Hawa, nah ini lagi istri Nabi Adam. Apa yang paling menarik dari kehidupan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa? Saya sangat terkesan. Beliau berdua pasangan suami istri yang paling ideal, paling baik. Sepanjang hidup rumah tangganya, mereka tidak pernah ribut dengan mertua dan adik ipar. Itulah pasangan suami istri yang sangat baik. Tak pernah ribut dengan mertua dan adik ipar. Oke. Saudara sekalian, kalau cuma badan fisik, benda, itu disebutnya jasad. Yang tadi itu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen bersenyawa menjadi karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Kan cuma benda fisik, itu disebut jasad. Jasad disebut juga badan. Badan itu bahasa Arab. Jism bahasa Arab. Tapi kalau cuma benda, badan, bagaimana dia bisa tumbuh berkembang? Dia tidak bisa tumbuh berkembang kecuali kalau ada daya hidup, energi kehidupan.
Hidup bahasa Arabnya hayyun. Hayyun, hayatun, hayatun, hayat, hayat, itulah kehidupan. Sepanjang hayat masih dikandung badan, masih ada hayat, masih ada energi, masih bisa hidup, bergerak, tumbuh, berkembang. Kalau tidak ada hayat, cuma benda saja. Hayat, itulah bahasa Indonesia nyawa. Bukan roh, Pak, bukan lain. Roh itu bukan nyawa. Roh itu jiwa. Prana, India, Cina, Jepang menyebutnya Chi. Maka mereka rajin latihan Tai Chi, latihan Reiki. Ini energi. Benda ada energi, hidup, tumbuh, berkembang. Dan kalau sudah Allah isikan al-hawa, dorongan-dorongan, kecenderungan-kecenderungan, syahwat, kecenderungan, dorongan konsumsi, makan, minum. Kalau sudah makan, sudah minum, ampas dibuang, sekresi, kencing, berkeringat, buang air besar. Sebagian lagi setelah dimakan harus dikeluarkan untuk reproduksi. Ini hasrat seks, memancarkan mani. Kemudian dorongan mencari tempat yang nyaman, terus tidur. Maka binatang bangun tidur cari makan, berkicau, berpotek-potek, mengeong-ngeong. Kenyang makan, kawin, habis kawin tidur. Bangun tidur cari makan, kejar betina lagi, tidur lagi. Itu ada binatang. Nah, ada juga hasrat nampak, ekspresi itu unjuk diri. Burung merak suka membegangkan sayap. Ayam jago, ekspresi, unjuk diri untuk mendapatkan kekaguman. Ya, manusia juga punya hasrat ekspresi. Ada yang setiap sebentar milih-milih kumis, padahal kumis cuma 2 lembar. Ada yang tiap sebentar beresin rambut. Itu nampak. Hasrat proteksi, bikin sarang, bikin tempat tinggal, punya wilayah, menguasai wilayah tertentu. Saudara, gabungan ketiga ini jasad, hayat, hawa disebut basar. Jadi basar itu sebenarnya binatang. Itu. Baik. Sekarang yang kedua. Jadi poin pertama sudah kita bahas, apa itu nafs, apa itu hawa, apa itu basar. Nah, sekarang yang kedua. Kalau nafs artinya dirimu yang hakiki yang mana? Tunjukkan pada saya, mana dirimu? Ini Pak, diriku. Bukan, itu dadaku. Oh iya, mana dirimu? Nah, semua inilah, dari kepala sampai kaki. Jadi bagaimana kamu memahami anakmu? Banyak orang tua memahami anaknya, inilah anakku. Manusia itu dari kepala, badan sampai kaki. Kamu sejak kapan jadi manusia? Sejak lahir, Pak. Apanya yang terlahir? Ya ini badannya. Jadi dirimu yang mana? Diriku, ya ini. Jadi manusia sejak kapan? Sejak tubuh ini lahir. Keliru. Siapa bilang jadi manusia sejak tubuh ini terlahir? Tidak. Jangan menganggap diri manusia cuma tubuh badan. Kalau kita menganggap diri manusia cuma tubuh badan, apa bedanya manusia dengan binatang? Apa bedanya yang kiri dengan yang kanan ini? Kelakuan juga mirip, congor juga sama. Makanya kaum pria yang punya bulu dada lebat, bulu lengan, bulu kaki lebat, jangan merasa jantan dulu. Sebenarnya bulu-bulu badanmu yang lebat bukan tanda kejantanan. Itu indikasi proses evolusi yang belum tuntas, tahu? Jadi bulu badan lebat bukan jantan, itu evolusinya belum selesai.
Masih perlu beberapa generasi lagi. Jadi kalau begitu manusia yang mana? Lihat surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang atas insan hinum minad dahr, suatu masa dari waktu, lam yakun syai'an madhkura, yang pada masa itu insan sudah ada tapi belum menjadi sesuatu yang bisa disebut, belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Karena ketika Allah mencipta insan, sesungguhnya yang pertama Allah cipta insan itu dalam wujud ruh, jiwa, bukan nyawa, jiwa, spiritual. Dalam kitab Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijelaskan, roh manusia yang awal itu roh yang masih suci, Ruhul Kudus, Ruhul Kudus, Ruhul Kudus ditempatkan di alam arwah. Dan nanti Allah ciptakan alam Jabarut, Allah cipta alam Malakut, Allah cipta alam Mulki. Di alam Mulki itulah ada alam yang berupa benda fisik. Disitulah ada langit dan bumi. Dan setelah dicipta bumi, Allah kumpulkan para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini ada khalifah, ada wakil-wakil. Siapa yang disiapkan menjadi wakil Allah? Manusia. Itu manusia masih berupa roh di alam laut. Tidak apa-apa, turunkan. Maka manusia rohaniah yang pertama diturunkan ke muka bumi adalah Adam alaihissalam. Begitu Adam diturunkan ke muka bumi, dihadirkan, dimasukkan ke dalam bashar, ke dalam badan, ke dalam tubuh. Mengapa harus ada bashar? Karena hadirnya manusia di muka bumi sebagai wakil Allah dengan tugas memelihara kehidupan di muka bumi. Pelihara kehidupan alam di bumi. Jangan biarkan ada kezaliman, jangan biarkan ada kerusakan, jangan biarkan ada longsor, ada banjir. Tugas kamu memelihara. Bagaimana manusia memelihara alam kalau dia diturunkan cuma roh? Bayangkan kalau kita semua rame-rame turun hanya berupa roh, gentayangan berupa roh saja. Bagaimana roh bekerja? Menggali tanah, bikin saluran air, bikin bendungan untuk mencegah longsor, banjir. Susah. Maka sebelum manusia roh diturunkan, Allah utus Jibril. Dari tanah ini dibentuklah bashar. Mana dalilnya? Surah Shad ayat 71. Inni khaliqum basharan min tin. Sesungguhnya akulah pencipta bashar dari tanah. Dan di ayat berikutnya, fa idza sawaituhu, apabila itu bashar sudah disempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku. Bashar sempurna, Allah utus Jibril membawa ruh dari alam lahul, ditiupkan masuk ke dalam bashar, yang itu bashar kita masih berupa janin di dalam rahim ibu. Jadi diri manusia yang hakiki, diri yang berwujud ruh. Bashar cuma cangkang kesik. Bashar mati, biarkan aja mati. Ruh dicabut dari bashar, dibawa menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca surat Asy-Syams. Wa nafsin wa ma sawaha, wa nafsin, demi nafs, demi diri. Diri yang mana? Diri yang berwujud ruh. Diri yang hakiki wujudnya ruh. Ruh bahasa Indonesia jiwa. Maka jangan heran di Indonesia nafs sering diterjemahkan jadi jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafs yang mutmainnah, wahai nafs, wahai diri
wahai pribadi, wahai individu yang tentram. Diri yang mana? Diri yang wujudnya jiwa. Maka nafsu mutmainnah sering diterjemahkan jiwa yang tentram. Demi diri, wama sahwa, dan segala hal yang menyempurnakannya, menyempurnakan. Jadi ini belum sempurna, belum. Secara hakikat sudah ada, tapi belum sempurna. Kapan menjadi sempurna? Setelah disiapkan bashar, lalu diri yang hakiki yang berwujud ruh dihadirkan ke dalam bashar, sempurna. Sekarang kita sedang sempurna. Kalau belum dimasukkan di dalam bashar, sudah ada, tapi belum sempurna. Dan nanti kalau basharnya mati, diri kita yang ruh dikeluarkan dari bashar, basharnya dikubur, hancur. Kita kembali kepada kehidupan yang hakiki. Karena hakikinya kita di sini. Ini sempurna. Maka saya tanya bapak-bapak, mau nggak punya istri ruhnya saja, nggak ada basharnya? Nggak mau, karena belum sempurna. Itu. Baik. Sekarang materi berikutnya. Qalbu. Nah, ini penting. Ada qalbu secara rohani, ada qalbu secara basyari, jismani. Kalau qalbu yang jismani, ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Sudah hafal kita. Wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam badan ada segumpal daging. Kalau gumpalan daging itu baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Kalau gumpalan daging itu rusak, rusaklah jasad seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Gumpalan daging itu adalah qalbu. Di Indonesia, qalbu diterjemahkan apa? Hati. Coba lihat, mana hati? Ini hati. Hati. Bahasa Inggrisnya liver. Dada sebelah kanan, bagian bawah. Nah, nih di belakang tulang rusuk yang terakhir 3. Di dalamnya itu ada hati, liver. Tugasnya apa? Darah dari jantung masuk ke liver, hati difilter, disaring. Ada racun, ada zat partikel bebas, ditahan. Ada penyakit, ada virus, ada kuman, ditahan. Liver itu tugasnya menyaring darah. Dan itu liver, hati, bahasa Arabnya adalah kibdun, bukan qalbun. Orang di Mesir menyebutnya kibdah. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia menyebutnya kabid. Kabid, kabadal, kibd, sama lah. Kibd, kabid. Jadi bukan qalbu, bukan. Jadi qalbunya apa? Di Arab sana, dari dulu sampai sekarang, qalbu itu jantung. Kok di Indonesia jadi hati? Itulah hebatnya orang Indonesia. Ya. Hawa dan nafsu terpisah, digabungkan jadi hawa nafsu. Gitu ya. Hati, liver, kibdun. Orang Indonesia bilang qalbu, padahal qalbu itu jantung. Kreatif tapi suka keliru. Saya kasih contoh lain. Kalau sehabis puasa Ramadan, terus lebaran Idul Fitri, kita mengucapkan apa? Minal aidin wal faizin. Apa artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Gitu ya. Biasanya itu terjemahnya. Tapi apa betul begitu maknanya mohon maaf lahir dan batin? Bukan. Sebentar saya cek, ada nggak? Min itu artinya dari atau bagian dari. Al-aidi min artinya dari atau bagian dari. Al-aidin ada ya'udu aid, orang-orang yang kembali ke jalan Allah.
Faizin itu faza, faiz beruntung, sukses. Karena sudah digembleng dengan ibadah Ramadan, siangnya puasa, malamnya tarawih, maka setelah selesai minal aidin wal faizin. Semoga Anda bagian dari orang yang kembali ke jalan Allah dan beruntung. Semoga Anda termasuk orang yang kembali ke jalan Allah dan sukses. Itu artinya. Tapi di Indonesia apa arti minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Lari, artinya lari entah kemana. Keliru. Coba dari rakyat sampai pejabat kalau udah lebaran minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Keliru, kita sangka itu benar. Itu memang populer gara-gara lagunya Bimbo. Gimana lagunya Bimbo? Coba nyanyikan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selama para pemimpin rakyatnya bertambah miskin. Salah sendiri dari rakyat melolosin. Jadi belum tentu apa yang populer itulah yang benar. Baik. Jadi kolbu itu secara fisik, kolbu adalah jantung. Saya sering ke Arab, ketemu anak-anak sekolah. Kamu sekolah di mana? Sanawiyah. Terjemahan biologi. Kamu belajar biologi. Ayo, nah, boleh tutup biologi. Kan, anak suka. Mana buku biologi kamu? Coba pinjam, saya mau lihat. Saya buka-buka, ada gambar seperti ini. Judulnya At-Tarkib Ad-Dakhili lil Qalb. Struktur bagian dalam daripada kolbu. Ini kolbu. Tadi kolbu itu kan jantung. Kenapa di Indonesia jadi hati? Ya wis kata guru ngaji saya Pak. Pak guru ngaji, kenapa kolbu diartikan hati? Kata kiai saya, Pak kiai, kenapa kolbu? Ya kata guru ngaji saya, terjadilah kekeliruan yang istiqomah dan berjamaah. Sudah keliru, istiqomah lagi dari satu generasi ke generasi lain, berjamaah. Kolbu itu jantung, bukan hati. Nih, hati di dada sebelah kanan bagian bawah. Orang yang suka minum minuman keras, minum alkohol, itu memasukkan racun, masuk ke dalam darah, itu racun sampai ke liver, ditahan. Minum lagi, masuk, tahan lagi, minum lagi, tahan lagi. Terus dijejali, livernya jebol, rusak, sirosis. Kalau sudah sirosis, dia punya liver membengkak dan keras. Perutnya membesar, di sini bengkak. Dibawa ke dokter, ditelentangkan oleh dokter, ditekan-tekan. Kalau kita ke dokter sekali ditekan sini. Kenapa Bapak? Kok ini livernya, hatinya sudah bengkak ini keras? Apa suka minum minuman keras? Itu. Di belakang sana ada yang ikut menekan-nekan sini. Mulai khawatir juga dia, itu kebiasaan masalah dunia. Enggak bercanda ya. Terus kalau sudah rusak livernya, dibelek oleh dokter, potong pangkalnya, buang, tak bisa dipakai. Bagaimana dia hidup tanpa liver, tanpa hati? Minta sama orang yang punya hubungan darah, kakak beradik, anak atau dengan orang tua, potongan diambil. Adiknya punya, si adik dibelek sini. Diambil dari sini, dipotong, kira-kira sepertiga, sebesar inilah. Lalu dipasang di abangnya punya. Maka si abang terus hidup menggunakan potongan liver sumbangan dari adik. Si adik bagaimana? Sudah dipotong ini, soplak, tidak apa-apa. 6-7 bulan dia akan tumbuh normal lagi. Karena Allah Maha Pencipta sel-sel liver. Manusia nggak bisa bikin sel. Manusia bisa memotong, ambil dari yang lain. Ya. Ini liver. Kolbu itu jantung. Ada orang kecelakaan kena tusuk, blus, tembus ke jantungnya, robek, bolong. Oleh dokter dibelek, dibengkek, dikeluarkan, dioperasi, di atas dipasangin kamera. Ini dia. Ini tulang iga, tulang rusuk. Ini
Ini kulit daging, ini kolbunya, jantungnya. Pembuluh darah sambung ke pipa supaya darahnya tertampung. Ini digunting, sambungan ke liver, cabut keluar. Seperti montir nyabut karburator. Lalu diperiksa, lama-kelamaan dia tidak lagi bergerak, berhenti. Mana bagian yang kena tusuk, bocor? Kalau ini bekas potongan tadi, nah yang bocor di sini. Nanti kalau ditarik, dibentangkan, kelihatan bolong hitam. Ini. Itu ada bolong hitam. Oh, bocor, kena tusuk. Terus diapain? Kalau sudah bocor, dijahit. Karena dia cubles, nggak pakai bandalan. Sudah dijahit, masukkan lagi ke dalam dada. Sambung-sambungkan lagi pipa-pipa pembuluh darahnya. Kasih sentakan listrik. Aktif lagi dia. Terus 24 jam kita berhenti. Inilah kolbu. Jadi kolbu bukan hati. Ya. Itu kolbunya badan, kolbunya basar, jantung di tengah dada, agak miring ke kiri. Tapi roh kita bagaimana roh? Yang nggak tahu bentuknya roh, gaib, abstrak. Tapi yang jelas pusatnya roh adalah kolbu. Pusatnya roh juga disebut kolbu. Ketika kita yang berupa roh diturunkan dari alam lahir, dimasukkan ke dalam janin, itu roh kita di dalam kolbunya sudah ada kesadaran moral, sudah ada bibit iman, sudah ada. Dan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, orang kalau berbuat jahat, berbuat dosa, akan terbentuklah bercak-bercak hitam, kotoran hitam di kolbunya. Semakin banyak dosa dan kejahatannya, semakin banyak bercak hitam, seluruh kolbu jadi hitam. Saya tanya kepada dokter bedah jantung, dok, apakah dokter pernah membelah dada seseorang, mengoperasi kolbunya, jantungnya? Belakangan dokter baru tahu orang ini pembunuh, perampok, penjahat. Sering. Lalu apa warna kolbu, warna jantung orang-orang jahat itu, dok? Hitam. Sepanjang saya jadi dokter, saya tidak pernah melihat kolbu jantung hitam. Kolbu itu merah meskipun orang jahat. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi? Kalau orang jahat, kolbunya hitam. Yang hitam karena berbuat jahat, kolbu yang rohani. Kolbu yang rohani, itu yang bahasa Indonesia hati nurani. Yang di dalamnya ada iman, ada kejujuran, ada cinta kasih. Cuma orang di Indonesia suka malas disingkatnya buat jadi hati saja. Salah, kalau hati liver di kanan. Jadi sebut lengkap hati nurani. Tidak usah disingkat-singkat. Apalagi disingkat jadi Hanura, udah kalah dulu. Tidak usah disingkat. Itu hati nurani, usahkan roh. Yang di dalamnya ada iman, ada cinta kasih, ada kejujuran, ada ketakwaan. Orang Jawa menyebutnya manah. Orang Jawa menyebutnya manah. Sudah Pak, ini terima aja uangnya, yang penting tanda tangan. Oh nanti dulu, ini uang apa? Yang kemarin itu lah. Oh nggak berat, nggak mau saya, nggak mau ikut-ikutan. Anda nggak perlu uang, nggak butuh uang, perlu uang. Tapi kalau uang yang macam itu nggak mau saya. Kenapa? Sama aja uang ya uang lah. Tinggal pakai, nggak bisa. Di dalam manah pulau, di dalam manah saya. Apa itu manah? Hati nurani. Di sini ada iman, di sini ada kejujuran. Orang Batak menyebutnya roha. Orang Dayak sebelah utara menyebutnya otin ausor. Orang Cina Bangka Belitung temannya Ahok menyebutnya Yongsi. Bugis menyebutnya ini Nawa Madejek. Orang Makassar menyebutnya Ati Macino. Pokoknya istilah boleh beda-beda, tapi setiap suku bangsa, setiap manusia sebenarnya sudah tahu. Dengan hati nuraninya sendiri,
dengan kolbunya sendiri dia sudah mengetahui ada sesuatu di dalam dirinya. Maka ketika orang berbuat jahat, ketika orang mencuri, ketika orang korupsi, sebelum dia dihukum oleh hakim, yang pertama menghukum adalah kolbunya sendiri. Gak bisa lagi. Nah, saudara sekalian, tiba pada bagian penghabisan. Apa pentingnya kita memahami tentang kolbu? Pentingnya adalah surat Al-Anfal ayat 24. Hubungan Allah dengan manusia melalui kolbu. Hubungan antara Allah dengan manusia melalui kolbu. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW pun katakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan bentuk lahiriahmu. Ada Allah, Allah sedang memperhatikan kita. Tapi yang diperhatikan bukan badan. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Saat ini pun Allah sedang memperhatikan kolbu kita. Sekarang Allah sedang menatap kolbu kita, hati nurani kita. Terlihat oleh Allah. Ada yang di dalam kolbunya penuh kesyukuran. Syukur aku hadir pengajian malam ini, dapat ilmu yang penting, menambah iman. Allah lihat, oh ini orang sedang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan aku tambahkan. Tapi ada sekarang Allah lihat kolbunya ada yang sedang menggerutu. Dia bilang, Ustaz ceramah panjang banget, kapan gua pulang, udah ngantuk begini. Allah lihat tuh yang lagi kesal, lagi menggerutu. Panitianya dia konsumsi enggak ya? Oh, itu Allah ya. Oke. Jadi hubungan manusia dengan Allah melalui kolbu. Kalau kolbunya kotor, ada iri, dendam, benci, malas, munafik, hubungan dengan Allah merusak. Kotoran kolbu dibersihkan dengan zikir. Maka zikir tidak cukup sampai di mulut. Zikir harus tembus ke kolbu. La ilaha illallah. 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 Zikir itu dari mulut tembakkan ke kolbu. Maka ketika mulut terdiam, di sini terus itu ada zikir Allah, ingat Allah, merasakan kehadiran Allah, menyadari keberadaan Allah terus bergetar. Surat Al-Anfal ayat 2. Ciri orang beriman, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dia dizikirkan, diingatkan akan Allah, kolbunya bergetar, ada getar mahabbah, getar kecintaan yang kuat kepada Allah. Ingat Allah, merasakan kehadiran Allah, menyadari keberadaan Allah, dia mencintai Allah, iskun, kerinduan, khauf, ada takut, ada raja, ada tawakul dan rasa. Dan apa kata Allah? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nur, Allah cahaya langit dan bumi. Fadhkuruni adzkurkum. Zikirkan aku akan zikir pada kalian. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku akan ingat pada kalian. Fadhkuruni adzkurkum. Rasakan kehadiranku, akan kurasakan betul kehadiranmu. Kau peduli pada aku akan peduli padamu. Orang yang kolbunya terus zikir mengingat Allah, Allah akan memancarkan nur, Allah akan memancarkan cahaya, cahaya maghfirah, cahaya rahmah, cahaya karamah, cahaya hidayah, cahaya sa'adah, cahaya macam-macam cahaya. Maka salah satu doa yang selalu dibaca Nabi, Allah bacaan fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah pada kolbuku ada nur. Ada orang yang zikir ingat Allah, kolbunya mendapat cahaya. Kolbu bercahaya, roh bercahaya. Karena kolbu pusatnya roh.
ketika nanti basarnya mati, itu ruh dibawa kepada Allah, ruhnya menjadi ruh yang bercahaya. Surat At-Tahrim ayat 8. Nanti setelah kiamat ada orang-orang wa yudkhiluhum jannah, Allah akan memasukkan kalian ke dalam kebun-kebun surganya. Maka ruh-ruh itu berbondong-bondong. Wasiqal ladzina amanu, berbondong-bondong, dan sambil mereka berjalan, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim, cahaya mereka memancar ke depan dan ke samping. Mereka berkata, Rabbana asmik lana nurana, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Dulu kalau menjelang Idul Fitri, saya suka dapat kiriman SMS. Diriwayatkan Rasulullah SAW berkata, nanti setelah kiamat ada segelintir orang, mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Ada segelintir orang yang mereka bukan nabi, mereka juga bukan rasul. Ada hamba-hamba Allah, bukan nabi, bukan syuhada, tapi mereka justru membuat iri para nabi dan syuhada. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang wajah-wajahnya memancarkan cahaya, dan mereka ditempatkan di atas hamparan penuh cahaya. Siapa mereka ya Rasulullah? Rasul mengutip, ala inna awliya Allah, itulah para kekasih Allah. Jadi, saudara sekalian, beruntunglah orang yang kalbunya bersama Allah. Apa manfaatnya untuk anak-anak pelajar, untuk santri-santri? Ada guru mengajar 100%, seluruh pelajaran sudah diajarkan. Ternyata murid ada yang cuma memahami 40%, ada murid cuma menangkap 50%, ada yang bisa paham 70%. Padahal guru mengajarkan 100%. Tapi ada guru mengajar 100%, ada murid yang bisa memahami 150%. Pemahaman dia lebih luas bahkan daripada pemahaman gurunya sendiri. Kenapa begitu? Rupanya itu murid selalu berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Tuhanku, zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu, warzuqni fahma, limpahkan kepadaku kefahaman. Gurunya mengajar, berusaha memahamkan, tapi Allah memahamkan dia. Apa yang Allah pahamkan lebih besar dari apa yang guru bisa memahamkannya. Gak semua guru pandai mengajar, gak semua guru enak didengar, tak semua guru bisa memahamkan apa yang dia pahami, bagaimana dia pahamkan pada murid. Kalaupun dia sudah bagus memahamkannya, belum tentu murid bisa memahaminya dengan baik. Tapi orang yang selalu berpikir, guru berusaha memahamkan, murid berusaha memahami, Allah memahamkan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kepandaian itu dari Allah, bukan dari bimbingan belajar. Tahu? Karena itu minta kepada Allah. Kemarin di Mempawah saya ceritakan kepada santri-santri, dari dulu setiap selesai UN, ujian nasional, itu saya mengikuti, menunggu hasilnya. SMP, SMA, selesai UN, mana yang nilai UN-nya tinggi? 10. Ternyata anak-anak yang nilai UN-nya tertinggi bukan anak-anak Jakarta yang hidupnya penuh makanan bergizi, makanannya hamburger, McD, yang ikut bimbingan belajar mahal-mahal. Ternyata anak-anak yang nilai UN-nya tinggi itu banyak anak-anak dari daerah yang seringkali kelihatan keluarganya miskin. Pernah waktu presidennya masih SBY dulu di Kebumen, ditelepon langsung, saya lihat di televisi. Jadi berapa nilai kamu nak? Matematika 10 Pak Presiden, IPA 10, bahasa Indonesia 10, bahasa Inggris 9,975.
Presiden SBY agak kaget sedikit karena dia berharap mendengar 10 juga. Tapi dia bilang, oke lah, nggak apa-apa. Itu bahasa Inggris bukan bahasa kita. Apa kerja ibunya? Tukang cuci pakaian orang. Apa bapaknya? Pegawai honorer di KUA, kantor urusan agama. Tahu apa kerja orang KUA? Kerja orang KUA itu menghalal-halalkan yang haram. Apa yang sebelumnya halal, kalau sudah sama orang KUA jadi halal. Dihalalkan. Tugasnya menghalal-halalkan yang haram. Oke. Berikutnya dari Lamongan, Jawa Timur. Tahun berikutnya dari Kuningan, Jawa Barat. Sampai datang itu mobil Metro TV, TV One, AMTV datang. Terlihat di layar rumahnya dinding kayu yang sederhana. Diwawancara, kok nilai kamu bisa 10 semua? Matematika 10, IPA 10, bahasa Inggris 10, bahasa Indonesia 10. Dia dari madrasah aliyah. Memang cara belajar kamu bagaimana? Biasa aja Pak. Jam 2 pagi bangun, sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, belajar. Kerjakan PR sampai subuh. Habis subuh, bantu ibu masak nasi. Karena ibu saya tukang jualan nasi di warung. 6:30 berangkat sekolah sambil bawa sebagian dagangan ibu, taruh di warung ibu. Saya belajar di sekolah biasa. Pukul 1:30 pulang. Saya makan, cuci piring, cuci sayuran yang nanti akan dimasak. Habis asar, saya ke masjid mengajar anak-anak kecil, ngajar ikro 1, ikro 2, sampai maghrib, sampai isya. Pulang isya, saya pulang, makan malam, cucikan piring, tidur, cepat tidur. Jam 2 bangun tahajud, belajar, subuh, masak, sekolah, itu aja. Nggak nonton TV, nggak punya TV Pak. Sakit miskinnya. Tapi semua nilai 10. Kenapa? Jadi ternyata terbukti anak-anak yang nilai UN-nya tinggi, anak-anak yang rajin zikir dan berdoa. Rabbi zidni ilman. Ya Tuhan, tambahkan untukku ilmu. Warzuqni fahma, dan limpahkan kepadaku kepahaman. Mau pakai kurikulum 2013, kurikulum apa, gurunya mau pakai apa, tapi yang memahamkan adalah Allah. Itu. Dan saya termasuk yang beruntung. Sedari kecil kelas 4 SD sudah diajak oleh nenek saya kalau hari Minggu pagi ke Majelis Taklim Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kami sering ditalqin. La ilaha illallah. Ditalqin, diajarkan. La ilaha illallah. Maka kalau saya berangkat sekolah sambil jalan kaki, terus SMP 3 km jalan kaki. Keluarga saya miskin. Tahu nggak? Saking miskinnya keluarga kami, anak banyak. Saya tidur itu bukan di tempat tidur, nggak kebagian tempat. Tidur kami, saya di kolong tempat tidur. Cuma tempat tidur zaman dulu kan besi tinggi ya. Nah, di bawah kita kasih papan tidur di bawah. Pulang sekolah, nimba air, belum ada listrik, nimba pakai sumur timba. Maka dulu badan bagus. Kalau nimba pakai ember yang besar, posisi kaki ditekuk, segitiga, six pack. Itu zaman dulu ya. Panco nggak pernah kalah. Itu miskin. Tapi saya ingat waktu di SMP, guru saya sedang mengajar ilmu ukur. Itu termasuk pelajaran yang sulit. Guru sedang menjelaskan, baru dijelaskan sampai di sini, saya sudah paham sampai di sini. Dia jelaskan ke sini, saya sudah paham sampai di sini. Saya paham. Akhirnya saya ambil buku soal latihan, saya kerjakan. Saya tidak tahu dia mendatangi saya. Dia mau marah karena dia sedang mengajar, saya sibuk sendiri. Begitu dia dekati saya, dia lihat saya sedang mengerjakan soal-soal. Apa itu kamu kerjakan? Dia, kok kamu sudah kerjakan? Iya Pak. Jadi dia baru selesaikan di halaman sini, saya sudah selesai mengerjakan yang di sini. Dia nggak jadi marah. Alhamdulillah. Tahadus bin nikmah.
Saya merasa sepanjang sekolah diberikan kecerdasan oleh Allah. Maka saya sekolah juara terus. Saya masuk STM penerbangan jadi juara, masuk lembaga bahasa Arab jadi juara. Mau diberangkatkan beasiswa ke Arab Saudi, saya nggak mau, karena saya lebih memilih kuliah di UI, belajar fakultas hukum, pindah ke ekonomi, belajar lagi manajemen, belajar komputer. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Tuhan, tambahkan untukku ilmu, berikan kepadaku kepahaman sepanjang sekolahnya. Allah bersihkan terus. Begitulah, saudara sekalian. Maka menjadi penting kita ini bertarekat, bertasawuf. Apa itu tasawuf? Apa itu tarekat? Ini yang orang sering salah paham. Disangkanya bertarekat, bertasawuf itu untuk sakti-saktian. Bukan. Apa yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, kalau kamu mau belajar tarekat, belajar tasawuf, kira-kira jangan kamu memahami dirimu hanya sepanjang tubuh badan. Dirimu bukan cuma badan, dirimu yang hakiki adalah roh. Sebelum badan ada, sudah ada roh. Yang kedua, dirimu yang roh itu ada sumbernya. Sumbernya dia yang maha kuasa, dia yang maha kaya, dia yang maha cerdas, dia yang maha berkehendak. Karena itu kamu harus selalu hubungkan dirimu dengan dia. Carilah latihan-latihan, wirid-wirid, zikir-zikir yang membuat kalbumu tersambung. Sebab kalau sudah tersambung, maka nanti kamu akan mendapatkan faid, mendapatkan uyun, mendapatkan limpahan, limpahan karamah, rahmah, maghfirah, ma'unah, hidayah, barokah, dan hidup kamu akan jadi bahagia. Kamu akan sukses dunia akhirat. Dan untuk menjadi kesana, kamu tidak bisa sembarangan. Kamu harus mencari guru. Carilah ulama, carilah wali Allah. Ulama yang betul-betul ulama, jadikan dia sebagai mursyid. Mursyid itu mentor, mursyid itu pembimbing. Carilah mursyid pembimbing. Mereka jadi ulama, jadi wali Allah, jadi mursyid bukan sembarangan. Mereka dilatih, mereka dididik, mereka dikeplek oleh gurunya. Ada gurunya. Gurunya pun punya guru lagi, gurunya pun punya guru lagi, punya guru lagi, bersambung sampai kepada guru yang mulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani punya guru lagi, punya guru, bersambung ke Rasulullah, dan kalau sudah Rasulullah plus tembus langsung ke Allah. Tidak ada doa dan ibadah yang sampai kepada Allah kalau tidak diiringi dengan sholawat. Apapun belajar, apapun ibadah, apapun doa tidak akan sampai ke Allah kalau tidak dibantu diurus oleh Rasulullah. Harus ada salawat, harus ada muhabbatur Rasul. Ada orang terlalu sombong. Urusan kita dengan Allah sifatnya individual dan langsung. Individual, langsung. Kita nggak perlu orang-orang lain. Belum tentu. Saya dulu juga waktu ceramah begitu. Karena dulu saya digemblengnya begitu. Awal-awal aktif di Pemuda Muhammadiyah, digembleng di Persis, masuk lagi di Libya, digembleng secara Salafi Wahabi. Waduh, sampai tahun 88 saya itu galak kalau ceramah. Apapun yang tidak ada Quran, tidak ada hadisnya, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Maulid bid'ah, neraka. Banyak salawat bid'ah, neraka. Baca kunut bid'ah, neraka. Pokoknya semua orang saya nerakakan waktu itu. Lama-lama saya mikir, kalau semua orang masuk neraka, saya sendiri yang masuk surga. Pohon-pohon di surga begitu lebat, begitu rimbun dedaunannya. Apa nggak repot nyapuin dedaunannya sendirian? Saya merakakan, sholat tahajudnya lebih rajin, puasa Senin Kamisnya lebih rajin. Masa saya anak muda, ustaz muda, baru baca Quran tadi sedikit, bid'ah, neraka, bid'ah, dolalah. Jangan terlalu sombong, belajar lagi. Setelah belajar, oh wah. Rupanya kemarin kita melihatnya dari sini.
Lihat dari sisi lain, Oh, tunggu saja. Itu orang tarekat sesat, itu ajaran tak ada contoh, tak ada dasar dari Quran hadis. Malam ini pelajaran yang saya sampaikan adalah pelajaran tentang tarekat. Ini pelajaran tarekat. Lihat nggak dari awal tadi yang kita bahas, ayat hadis. Siapa bilang tarekatnya ada dasar Quran dan hadisnya? Bukan nggak ada. Kamu belum sampai ke pemahaman situ. Tapi udah terlalu sombong dengan merasa apa yang selama ini dipahami kayaknya udah paling benar. Bapak Muhyiddin ngomong begitu, bukan maksud nyakitin orang, itu mengingat masa lalu saya. Karena saya dulu begitu. Itu setelah belajar lagi, oh rupanya tidak seperti itu. Maka saya senang datang ke Sambas. Saya mengenang saya amat Khatib As-Sambasi yang melahirkan ulama-ulama besar. Itu lalu belajar tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari mana? Dari Syekh Khatib Sambas. Dengan tarekat itu apa yang diajarkan? Yang diajarkan manusia adalah ruh, dan ruh ini harus disambungkan ke Allah. Proses menyambungkannya lewat zikir-zikir tertentu, dan itu ada pembimbingnya ada pembimbing yang bersanad, jelas sanadnya sampai ke Rasulullah. Aman kalau saudara betul. Terus gimana? Praktekin aja. Ya udah praktekin. Sudah diajarkan, sudah diijazahi, sudah ditalqin, praktekkan. Ternyata betul. Terbuka pemahaman baru yang sebelumnya tidak pernah saya pahami. Dikejar kitabnya, dicari bukunya, susah pahamnya, tapi begitu Allah yang bukakan, itu yang disebut dengan kasyaf. Cuma sebagian orang kalau mengartikan kasyaf, bisa dia tembus TV, bisa dia isi kantong orang, isi dompet, itu mah kasyaf kampungan. Nah, jadi tarekat itu bukan soal sakti-saktian. Seorang anak muda tanya, Pak Kiai, katanya para sufi bisa berkomunikasi dengan sufi lain jarak jauh. Tolonglah diajarkan kepada saya riyadhahnya, amalannya. Kata sang guru sufi, repotnya. Kamu harus bangun malam, mandi, tahajud, zikir sekian 10.000 kali. Kalau hanya untuk komunikasi jarak jauh, beli aja handphone murah. Ngapain zikir-zikirannya untuk komunikasi jarak jauh? Zikir itu untuk mendekat ke Allah, untuk mendapat ridha Allah. Kalau untuk komunikasi, teknologinya udah murah. Kemarin tadi saya tunjukkan teknologi baru di Jepang, jenis kain. Kalau kain itu saya pasang di hadapan saya, plus Anda tidak akan bisa lihat badan saya. Tapi tembok di belakang kelihatan. Itu. Nah, Presiden, Wapres dikawal oleh Pas Pampres. Saya kan sering khutbah Jumat di kantor Wakil Presiden. Itu kemana Presiden bergerak, ditempel oleh Pas Pampres. Ada satu orang yang selalu bawa tas coklat. Itu bukan sembarang tas. Kalau tiba-tiba Presiden terancam, dia tinggal tarik. Ini akan keluar seperti payung besar melindungi si Presiden. Dan itu payungnya tipis, tetapi ditusuk dengan pisau tajam tidak bisa. Ditembak dengan senapan mesin, tidak tembus, karena itu bahan tipis dari teknologi yang disebut Kevlar. Jadi kalau nggak mempan dibacok, nggak mempan, repot banget. Hanya untuk begitu aja tarikat-tarikatan, zikir-zikiran, beli aja Kevlar, udah banyak dijual di Jakarta. Ya, kalau cuma itu yang dicari, akhirnya sudah capek-capek puasa, ngamalin zikir, dibacok nggak mempan, ditembak nggak mempan, kesandung meninggal, kesandung beranjau. Nah, oke. Jadi tarikat itu untuk mendekatkan. Begitu. Nah, jadi saudara sekalian, saya ingin akhirilah, sudah cukup malam. Oleh sebab itu, biasakanlah berzikir dan carilah mursyid untuk
mempelajari, mendalami zikirnya. Zikir yang tembus ke dalam qalbu. Cari satu waliullah, cari ulama yang waliullah, dan dia mempelajari betul, mengamalkan tarekat, ilmunya bagus, akhlaknya baik, ibadahnya baik. Mintalah diijazahi, dibimbing, dijadikan murid oleh ulama. Cari. Siapapun mau pakai tarekat apapun, Qadiriyah, Naksabandiyah, Saziliyah, Rifa'iyah, Tijaniyah, itu hanya soal nama sajalah. Yang paling penting gurunya betul-betul berkualitas. Anda mau belajar ekonomi di Tanjung Pura, mau belajar ekonomi di UI, di UGM, mau belajar ekonomi di London, di Amerika, namanya nggak jadi masalah. Tapi yang penting asal gurunya memang betul baik, Anda akan jadi ahli ekonomi. Tarekat itu bukan adu pintar, adu hebat. Oh, tarekat ini paling baik, tarekat itu begini. Tidak. Orang tarekat tidak akan pernah menghina dan melecehkan tarekat lain. Karena semua tarekat itu sama, jalan menuju Allah. Apapun tarekatnya, sepanjang mursyidnya waliullah, ulama yang baik dan jelas sanadnya bersambung ke Rasulullah, aman. Kamu akan dibimbing melakukan perjalanan rohani dengan zikir-zikir, dengan amalia-amalia. Segala sesuatu ada pembimbingnya. Belajar sarjana S1 nulis skripsi ada pembimbingnya. S2 nulis tesis ada pembimbingnya. S3 nyusun disertasi ada pembimbingnya. Mana lain tidak ada pembimbing? Hari malam pun kami dari mana? Dari Pontianak menuju Singkawang sini, tidak ada pembimbing. Nyari rumah wakil wali kota, nyasar dulu. Jalan di dunia yang ada pembimbing. Padahal sudah ada GPS, sudah ada putar lagi, nyasar lagi. Nah, itu kalau tidak ada pembimbingnya. Aku lupa lihat ada masuk nanti madu walaupun bila ifafi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.